Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ismailiani dengan NPM 10302123104, kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penyuluhan tentang anti korupsi mata kuliah Kapita Selekta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan penyuluhan anti korupsi ini. Kejahatan korupsi adalah masalah yang serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang merupakan penghalang utama untuk kemajuan dan pembangunan negara. Korupsi memberikan efek negatif tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga merusak moral, sosial, serta menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memulai langkah-langkah pencegahan dan penanganan korupsi sejak awal, terutama dengan memberikan pendidikan dan membentuk karakter generasi muda yang dapat menjadi agen perubahan. Sebagai calon pemimpin di masa depan, mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan budaya anti korupsi. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami bahaya korupsi, menanamkan nilai kejujuran, dan berkomitmen untuk menolak semua bentuk praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari serta pada lingkungan kampus. Berikut laporan kegiatan penyuluhan. Untuk nama kegiatan penyuluhan anti korupsi ini, saya mengambil menanamkan nilai integritas dan budaya anti korupsi pada mahasiswa. Sasaran kegiatan ini yaitu mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan pemberantas korupsi di masyarakat. Tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa itu korupsi, jenis-jenisnya, dan pengaruhnya terhadap bangsa dan negara. Tujuan kegiatan dari penyuluhan ini yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa itu korupsi, jenis-jenisnya, dan pengaruhnya terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Yang ketiga, melatih mahasiswa agar mereka dapat mendeteksi, mencegah, dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Yang keempat, mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam advokasi, kampanye, dan upaya pencegahan korupsi baik di kampus maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, menyebarkan semangat melawan korupsi di kampus dan di dalam masyarakat. Pendekatan dan metode kegiatan ini yaitu pendekatannya membangun budaya yang menolak korupsi dengan cara pendidikan dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Untuk metode kegiatannya, saya mengambil ceramah interaktif, menyampaikan materi oleh saya sendiri tentang korupsi, lalu ada diskusi dan tanya jawab agar adanya interaksi antara narasumber dan peserta atau mahasiswa agar memperdalam pemahaman dan membangun sikap berpikir kritis mahasiswa. Lalu ada media kegiatannya, yaitu nanti akan dijelaskan oleh presentasi PowerPoint, dan juga saya akan memberikan modul atau buku pendidikan anti korupsi yang judulnya Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dari Kemendikbud. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan dulu materinya apa saja. Yang pertama ada tentang pengertian korupsi, yang kedua faktor penyebab korupsi, dampak masih korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, yang terakhir peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Lalu ada peran pendidik dan peran sasaran. Untuk peran pendidiknya, menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, melibatkan mahasiswa dan sesuai dengan konteks. Lalu yang kedua, mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam bertanya, berdiskusi, dan berpikir secara kritis. Lalu yang ketiga, berperan sebagai pengarah dan contoh dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Dan untuk peran sasarannya, ikut serta secara aktif dalam semua aktivitas penyuluhan yang ada. 2. Menyebarluaskan nilai dan prinsip anti korupsi di area kampus dan masyarakat. Lalu yang terakhir, mengaplikasikan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki keberanian untuk menolak serta melaporkan tindakan korupsi. Lalu ada cara mengevaluasikan keberhasilan kehidupan. Yang pertama ada evaluasi struktur, yaitu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini tepat waktu, peserta hadir, dan berkontribusi secara aktif. Lalu ada evaluasi proses, mengamati semangat, keterlibatan, dan interaksi para peserta selama acara berlangsung. Lalu ada evaluasi hasil, saya akan mengadakan pretest dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan, sikap, dan serta komitmen mahasiswa sebelum dan sesudah penyuluhan.
Lalu akan adanya diskusi, sesi tanya jawab, refleksi, serta tanggapan tertulis dari peserta. Lalu adanya pemantauan tindak lanjut untuk memantau partisipasi mahasiswa dalam kampanye diskusi yang ada di lingkungan kampus. Lalu indikator keberhasilannya dilihat dari peningkatan skor post-test, pelibatan aktif dan adanya perubahan perilaku serta komitmen mahasiswa terhadap budaya anti korupsi. Laporan penyuluhan ini digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan penyuluhan anti korupsi di universitas. Fokusnya adalah pada pendekatan berbasis budaya, penggunaan metode partisipatif, penyampaian materi yang menyeluruh, serta adanya evaluasi yang sistematis dan terstruktur. Tujuannya untuk menciptakan generasi muda yang memiliki integritas dan berperan aktif dalam mengatasi korupsi. Sekian dari saya tentang laporan penyuluhan anti korupsi mata kuliah Kopita Selekta karakter bangsa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.